Sementara jalan yang rusak ringan itu ada sekitar 23,% dan yang rusak berat itu sebenarnya ada 16%. Nah, apabila ketersediaan yang ada, insya Allah kita prioritaskan dulu jalan-jalan yang mana itu menghubungkan dengan sebagai jalan yang strategis atau sebagai yang utama, ya, di mana para petani bisa mengangkut palawijanya. Jadi kita prioritaskan adalah yang memiliki nilai strategis. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor 3. Sekarang beralih ke putaran kedua. Yang bertanya adalah paslon nomor 1 kepada paslon nomor 2 dan nomor 3. Kita mulai yang tahap pertama. Saya persilahkan paslon nomor 1 bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Seperti yang kita ketahui dari program kerja paslon nomor 2, poin 4, penduduk Blora wajib BPJS. Kita ketahui pemerintah saat ini dengan mempersiapkan penghapusan kelas peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta mandiri akan digabung menjadi satu kelas menjadi kelas standar. Dan diperkirakan iuran akan menjadi 75.000 per bulan. Dalam program kerja Anda, penduduk Blora wajib BPJS. Bagaimana strategi Anda agar semua warga Blora bisa ikut BPJS? Baik, itu pertanyaan dari paslon 1 kepada paslon 2. Kami persilahkan untuk paslon 2 menjawab dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Berbicara tentang pelayanan kesehatan, ini merupakan salah satu hal terpenting bagi masyarakat. Bahwasanya pemerintah harus hadir, pemerintah harus melayani masyarakat kita. Tidak boleh ada warga masyarakat kita yang ketika sakit tidak bisa berobat. Oleh karena itu, kami nanti terkait dengan pelayanan kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting. Peningkatan SDM, tenaga-tenaga kesehatan akan kita latih bagaimana mereka bisa melayani masyarakat kita dengan baik. Dan juga terkait dengan sarana prasarana infrastruktur, bagaimana kita membangun rumah sakit di daerah Randu Blatung, di daerah Bunduran, agar saudara-saudara kita ketika sakit ini bisa terlayani. Termasuk bagaimana warga miskin ketika nantinya pemerintah harus membantu kaitannya dengan BPJS ini. Untuk warga yang tidak mampu, pemerintah mensubsidi terkait dengan penganggaran untuk rakyat miskin menerima fasilitas kesehatan dalam bentuk kartu sehat. Baik, selanjutnya silahkan ditanggapi terkait jawaban paslon nomor 2 tadi. Paslon nomor 1, kami silahkan. Ya, artinya ketika program itu jadi dijalankan Mas Arif, kita bayangkan kalau satu rumah saja itu ada 4 orang, artinya dalam 1 bulan satu rumah itu harus membayar iuran sebesar Rp300.000. Dan menurut saya itu bisa sangat memberatkan bagi warga Blora ketika program itu benar-benar akan dijalankan. Karena apa? Karena kalau orang miskin kan pasti bukan dalam program ini Mas, ini yang mandiri, sehingga tidak masuk kategori miskin. Jadi kalau sampean membantunya ke orang miskin melalui KIS dan lain-lainnya, ya bukan kelompok yang ini yang kita maksud itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan balik dari pasangan calon nomor 1. Selanjutnya masih sebagai hak dari paslon nomor 1, saya persilahkan paslon nomor 1 sekarang bertanya kepada paslon nomor 3. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk pasangan umat. Bagaimana cara menaikkan PAD di saat pandemi COVID-19 sekarang ini? Terima kasih. Baik, silahkan. Terima kasih. Langsung dijawab, silakan. Terima kasih. Banyak cara untuk meningkatkan PAD. Menurut saya yang pertama adalah
kita utamakan infrastruktur secara keseluruhan dengan mengupayakan ketersediaan dana. Dengan demikian, maka kita akan menarik investor sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu akan bisa memberikan solusi. Yang kemudian, yang berikutnya, kita gunakan aplikasi untuk seluruh transaksi, kemudian dan pelaporannya, sehingga tidak ada terjadi kebocoran PAD. Jadi artinya kita pakai sistem elektronik, mulai dari parkir, kemudian retribusi ini, rumah makan dan lain-lain. Ya. Jadi jangan sampai ada yang bocor. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya, maka multi efeknya akan sangat besar sekali, mulai dari ekonomi dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, tanggapan balik dari paslon nomor 1 terkait jawaban dari paslon nomor 3 tadi. 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Matur nuwun Bu. Di masa pandemi COVID ini kan memang anggaran untuk infrastruktur malah dikurangi. Ya. Kalau tadi malah infrastruktur, dari mana duitnya wong itu dikurangi. Yang kedua, di masa pandemi ini juga investor mana yang juga mau datang. Kalau menurut kami sebenarnya langkah paling bijaksana itu adalah menyeimbangkan antara pendapatan asli daerah yang kita dapat dengan pengeluaran. Yang artinya pengeluaran inilah yang harus ditekan. Kita harus mampu menyisir pos-pos anggaran yang mempunyai manfaat yang sedikit atau bahkan tidak bermanfaat untuk kita sisir, kita coret. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan antara pendapatan kita dan pengeluaran belanja bagi operasional Kabupaten Blora. Terima kasih. Baik, terima kasih. Putaran kedua sudah cukup. Sekarang kita masuk ke putaran ketiga. Untuk tahap 1 yang bertanya adalah paslon nomor 2 kepada paslon nomor 3. Kami persilahkan, waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Jadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka untuk keterbukaan informasi publik ini bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk kontrol pembangunan dan sistem pelaporan kepada masyarakat. Kami mohon dari paslon 3 kira-kira apa strategi terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Ya. Sebentar ditahan dulu, kita nunggu waktunya dulu karena sistem kita nanti biar tepat. Ya. Baik, saya persilahkan paslon nomor 3 untuk menjawab dalam waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Menurut kami bahwa memang tidak bisa dipungkiri sekarang ini kemajuan teknologi termasuk dunia permedsosan ini sangat mendominasi. Nah ini kalau kita, menurut para pakar, kalau kita cermati bahwa sebenarnya 80% itu adalah menampilkan tayangan-tayangan yang baik, kemudian 20% yang kurang. Nah, jika nanti kami diberikan amanah, kita bisa membuka atau memanfaatkan kemajuan atau dunia medsos tadi untuk membuka transparansi bagaimana jalannya pembangunan di Kabupaten Blora. Jadi kita buka kanal-kanal untuk memberi kesempatan kepada semua masyarakat bisa mengakses dengan baik apa yang sedang terjadi, apa yang direncanakan, dan apa yang akan dilaksanakan, termasuk apa yang sudah dihasilkan. Demikian tidak ada lagi orang yang berprasangka yang lain, kalau itu keterbukaan kita jalankan. Terima kasih. Baik, selanjutnya tanggapan balik dari paslon nomor 2 atas jawaban paslon nomor 3. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Jadi salah satu fungsi pimpinan daerah adalah melayani masyarakat, melayani rakyat. Seperti contohnya Pak Ganjar, beliau adalah salah satu gubernur kepala daerah yang sangat terbuka terhadap rakyatnya. Jadi selalu memanfaatkan media sosial karena membantu sebagai media kontrol dari masyarakat ke pemerintah.
secara cepat, fast respon untuk menyampaikan kritik dan saran. Jadi sebagai kepala daerah kita tidak boleh anti terhadap kritik, anti terhadap masukan dari masyarakat. Kita harus membuka ruang publik ini, memberikan masukan, saran, kritik kepada pemerintah. Apabila itu memang baik, harus dikatakan baik, dan ketika itu jelek, pemerintah, kepala daerah harus menerima itu sebagai bahan masukan untuk koreksi diri, untuk bagaimana memperbaiki hal-hal yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tahap pertama sudah. Kemudian putaran 3 tahap kedua. Silahkan untuk paslon nomor 2 sekarang bertanya kepada paslon nomor 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Berbicara Blora, hampir separuhnya adalah wilayah hutan. Bagaimana konsep mengelola sumber daya alam yang kita miliki ini, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat kita. Kita punya hutan, kita punya minyak dan gas, dan kita punya potensi yang lainnya. Terima kasih. Silahkan paslon nomor 1 untuk menjawabnya. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. 46% wilayah Blora adalah hutan. Dan hampir 140 desa di Kabupaten Blora bersentuhan langsung dengan hutan. Yang artinya masyarakat Blora sebagian besar juga menggantungkan hidupnya dengan hutan. Pengelolaan hutan untuk kepentingan masyarakat menjadi poin penting yang harus kita laksanakan bagi pemerintah Kabupaten Blora yang akan bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemangku hutan. Selama ini memang kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman di Perhutani. Kerjasama antara Pemda Blora dan Perhutani memang kurang berjalan dengan baik. Kedepannya kami berharap kerjasama ini bisa menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kalau kerjasama antara Perhutani dan Pemda terjalin dengan baik, masyarakat sekitar hutanlah yang akan mendapatkan keuntungan. Baik, tanggapan balik atas jawaban dari paslon nomor 1. Silahkan paslon nomor 2. Dimulai 1 menit saat Anda bicara. Karena kita sudah disuratkan takdir bahwa alam ini bersatu dengan kita dengan potensi hutan yang ada. Kita ke depan harus bagaimana bekerja sama dengan stakeholder yang ada untuk memanfaatkan potensi yang ada ini. Produk-produk baru seperti buah-buahan di daerah kawasan sekitar hutan ini kita kerjasamakan ke depannya, termasuk produk-produk seperti porang dan yang lain-lain, agar ekonomi masyarakat sekitar hutan ini bisa kita tingkatkan. Kunci penanggulangan kemiskinan, kunci kemakmuran untuk masyarakat hutan yang ada di Blora ini adalah bagaimana pemerintah harus hadir, pemerintah harus bisa bekerja sama, pemerintah bisa membangun infrastruktur yang ada di kawasan hutan, pemerintah bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan program-program baik itu pertanian, buah-buahan maupun peternakan. Ini saya kira menjadi solusi karena tantangan selama ini adalah rakyat kita yang ada di kawasan hutan harus ke depan lebih maju. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ini untuk segmen keempat debat kita berjalan dengan baik dan nanti akan kita lanjutkan segmen kelima juga masih dalam posisi debat antar pasangan calon. Mari untuk menghadapi segmen kelima kita beri aplaus kepada pasangan calon. Tapi sebelumnya mari kita lihat pesan-pesan berikut ini.